meskipun pandemi belum juga landai, tapi orang-orang baik di luar sana justru bertambah banyak, Vi. Betul Terutama juga kalau kita lihat banyak sekali panggilan-panggilan untuk kemudian menyetarakan akses pendidikan, bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa, untuk kemudian memberikan edukasi dan juga pendidikan literasi terhadap anak di penjuru Indonesia. Ini ada pantun loh buat narasumber kita pagi Luar ini, biasa. ya kan, dari beberapa followers @akipagi TV One ya, yang sudah mengirimkan ke akun kami. Ini saya bacakan beberapa diantaranya. Ada Maskan_Yusuf. Jalan-jalan ke Jakarta hanya untuk beli celana, pendidikan kebutuhan utama, milenial bantu untuk sesama. Luar biasa. Ada juga dari Nede Aulia. Apa tuh? Ini asiknya jalan-jalan ke Puncak Kerinci, letaknya di Provinsi Jambi. Cakep. Inilah saatnya pemerintah menggandeng sang milenial, berkolaborasi bantu pendidik tangani pandemi. Luar biasa, langsung saja kita sapa dua narasumber kita. Sudah ada Mas Bayu dan juga Mas Adi di Lampung. Assalamualaikum, selamat pagi Assalamualaikum, semuanya. selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas, Mbak. Pagi, wah sumringah ya kalau lihat mereka ya. Ya iya, karena harus bersumringah kalau untuk berhadapan dengan putra-putri bangsa ya. Betul ya, Mas? Iya, betul. Lihat Mas Adi dan juga Mas Bayu, saya jadi terpikir sebuah pantun. Kan mulai. Oke, mainkan. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Ditemuinya di kota Sentani. Wih, jauh banget ya. Lah iya. Hati ini rasanya senang di dalam lubuk hati karena bertemu dengan orang-orang hebat. Hari ini kita sapa langsung ya kan, kita akan dengarkan suara-suara bahagia dari mereka, bagaimana mereka ini kemudian mendatangi bahkan tidak hanya di kota besar saja, tapi juga ke desa-desa, pelosok-pelosok untuk berjumpa dengan anak-anak, bahkan rela meluangkan banyak waktunya untuk kemudian hanya menemani anak-anak untuk baca buku. Saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu, karena ini unik sekali nih Mas Adi ya. Mas Adi ya, ini dia sebetulnya kesehari-hariannya apa sih, Mas? Saya salesman. Ini juga saya setelah ini berangkat kerja sekitar 100-an kilo. Salesman apa, Mas, kalau boleh tahu? Saya di perusahaan distributor. Artinya ada job yang memang bertolak belakang dengan tampilan dan keseharian Mas Adi bertemu dengan anak-anak ya berarti ya? Ya, tapi juga karena pekerjaan inilah saya akhirnya bergerak di jalur literasi ini karena keprihatinan saya gitu di daerah. Apa yang mendasari Anda terpanggil untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa ini? Anak-anak saat ini kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan, tentang hal-hal yang baik yang harusnya mereka dapatkan untuk hak anak. Saya melihat di berbagai daerah akhirnya anak-anak terjerumus ke berbagai hal negatif. Nah, untuk mengatasi itu kita juga kan butuh seperti apa nih kita seharusnya nih bergeraknya. Nah, saya kepikiran literasi dan buku itu penting. Literasi itu baca, tulis. Baca itu penting karena dengan baca kita bisa melihat semuanya. Nah, itulah akhirnya saya bergerak dari awal 5 buku 2017. Alhamdulillah sampai sekarang tidak berhenti, sudah memiliki koleksi ribuan buku dan sudah memfasilitasi hampir 20.000 anak di Kota Bandar Lampung. Luar biasa. Kegiatannya ada namanya juga, Mas? Ya, namanya Busa Pustaka, karena saya di perusahaan yang fokus jual juga sabun gitu kan. Jadi busa itu artinya busanya banyak dan pustaka itu ilmu atau buku. Jadi bukunya banyak dan berlimpah. Tapi memang sekarang juga selain dengan membawa buku keliling, saya juga memfasilitasi pendidikan anak dan pendampingannya juga. Karena di daerah saya, itu anak-anak tidak mendapatkan kuota pendidikan dari pemerintah dan mereka tidak mendapatkan modul. Internet? Jadi semua biaya internet dan modulnya saya tanggung dengan mencari donasi dari teman-teman semua. Oke, jadi artinya open donasi juga ya, buka donasi juga ya berarti ya? Ya betul Mas, karena untuk kayak internet anak-anak aja lebih dari 2 juta biayanya setiap bulan. Karena saya sekarang mengurus puluhan anak untuk khusus pendampingan belajar dan fasilitas. Untuk zonanya mana-mana aja tuh? Di mana aja itu Mas? Di Kota Bandar Lampung, masih di pinggiran Kota Bandar Lampung. Dan untuk membacanya, saya itu jadi setelah keliling dengan buku-buku, itu bisa ke 3-4 kampung setiap minggunya. Tapi ada satu tempat yang saya namakan Sekolah Rakyat Busa Pustaka,
khusus untuk membaca dan juga pendampingan belajar serta fasilitas pendidikan gratis. Artinya tempat itu berarti ini ya tidak mobile ya, jadi anak-anak yang datang ke lokasi tersebut begitu ya? Iya, kalau ada, saya mobile dengan mobil pribadi yang jadi perpustakaan. Jadi setiap hari Minggu itu tempat pertama adalah satu kampung yang juga ada sekolah rakyat Busa Pustaka yang saya dirikan. Setelah itu saya pergi ke 2-3 kampung lainnya. Jadi saya setiap hari Minggu itu membawa lebih dari 1.000 buku untuk ratusan anak-anak membaca. Luar biasa sekali, dan juga dengan menggunakan kostum-kostum yang menarik perhatian anak-anak lebih dekat juga. Tapi saat ini saya ingin ke Mas Bayu dulu, kita sapa. Halo Mas Bayu Saputro. Ini adalah ketua dari komunitas Giat Buku di Lampung. Apa saja kegiatan-kegiatan saat ini yang diberikan kepada anak bangsa kita, terutama di wilayah Lampung di tengah pandemi ini, Mas Bayu? Oke, sebelum menjawab mungkin saya juga kasih pantun ya, Mbak. Luar biasa nih. Lu jual aneh beli, Mas. Jadi pantun singkat nih untuk Akip TV One. Bergelombang seperti asbes, Akip TV One is the best. Ya, selamat. Anda dapat kesempatan untuk bicara kalau kayak gitu. Bukan menang ya, bukan hadiah. Terima kasih Mas atau Mbak, terima kasih juga TV One sudah mengundang saya mewakili daripada komunitas Giat Buku. Kalau untuk kegiatan rutinan daripada komunitas Giat Buku, benar tadi yang disampaikan bahwasanya ada Gulaku, program mingguan, dan juga kami juga ada program bulanan, serta ada program juga pendampingan belajar kepada anak gitu. Artinya komunitas Giat Buku selain daripada bergerak pada literasi juga melakukan pendidikan karakter pada anak gitu, melakukan pendampingan belajar dan juga memberikan fasilitas buku bacaan untuk anak-anak di sekitar, seperti itu, Mbak. Oke, kalau untuk Mas Bayu sendiri wilayah di mana aja, Mas? Kalau untuk saya wilayahnya ada di seputaran Kota Bandar Lampung dan juga ada di Margorejo di Lampung Selatan. Ini kan kita tahu ya, pandemi masih belum usai, masih bahkan belum landai juga. Tapi aktivitas Gulaku ini justru makin tinggi. Kalau untuk aktivitas Gulakunya, Mbak, memang selama PPKM ini kami agak coba kurangi kegiatannya gitu. Tapi kami untuk kegiatan rutinan di Lampung Selatan, di Margorejo, itu terus kami melakukan pendampingan belajar kepada anak-anak bersama juga dengan komunitas-komunitas literasi yang lain. Artinya berkolaborasi seperti itu, Mbak. Oke, kalau dilihat ini kita juga tampilkan gambar-gambar saat kegiatan Gulaku berlangsung di sejumlah wilayah, Mas. Bukunya cukup banyak sekali. Nah, ini dananya dari mana? Kalau untuk buku-bukunya memang awal mulanya itu kami kolektif dari anggota gitu. Ada juga beberapa buku-buku ini kami hasilkan dari donatur, kebetulan alumni dari pada Universitas Lampung karena kebetulan saya mahasiswa perikanan Unila. Jadi banyak donatur dari senior-senior gitu yang memberikan donasinya seperti itu, Mbak, kalau untuk koleksi bukunya. Oke, Mas Bayu ini kan juga dengan komunitasnya melakukan pendampingan belajar juga untuk anak. Boleh diceritakan, Mas, saat ini di tengah PJJ ini apa yang Anda temukan di lapangan bersama dengan teman-teman? Ya, jadi ada sedikit fakta yang menarik ya, Mbak. Ada cerita gitu dari anak gitu bahwasanya materi ini belum disampaikan, tapi itu sudah disuruh mengerjakan tugasnya gitu. Artinya kami juga bertanya-tanya gitu. Oh, ternyata apa yang ada di lapangan ini berbeda dengan teori-teori yang disampaikan seperti itu. Artinya anak-anak juga merasa kebingungan dengan saya nggak bisa ngerjain ini karena materi ini belum disampaikan gitu. Artinya kami di sini memberikan solusi ya, pemuda dan pemudi memberikan solusi kepada anak untuk melakukan pendampingan. Artinya kami juga memberikan pengajaran dan belajar berbarengan seperti itu kira-kira, Mbak. Ya. Jadi respon anak-anak juga pastinya cukup antusias, semangat juga karena kemudian mendapat pendampingan yang mereka butuhkan selama ini. Alhamdulillah kalau untuk respon anak-anak mereka cukup senang, Mbak. Cukup senang. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, apa mungkin yang bisa disampaikan oleh Mas Adi melihat kondisi yang masih belum aman, belum menentu seperti ini? Sekiranya mungkin masukan ini bisalah nanti didengarkan oleh pemangku kebijakannya gitu, Mas Adi. Iya, untuk literasi dulu ya, karena saya fokusnya di bidang literasi awalnya. Saya ingin setiap daerah itu menggerakkan semua armada perpustakaan keliling daerahnya.
lebih baik rusak menghantam jalan rusak di daerah ketimbang rusak berkarat di parkiran gedung Pertusda. Itu. Jadi sebarkan buku-buku itu di setiap RT-nya itu ada tempat atau shelter penampungan bukunya. Nanti setiap minggunya dirotasi lagi bukunya, gitu. Karena kenapa? Orang-orang beranggapan selalu tentang minat baca yang rendah, tanpa melihat akses baca di Indonesia ini masih sangat minim. Gitu. Saya bergerak dari 2017 sampai sekarang, sering melihat keadaan seperti itu. Makanya setiap saya membawa buku, biarpun daerah itu baru saya datangi, begitu anak-anak melihat buku banyak, mereka antusias. Itu adalah salah satu bukti minimnya akses membaca di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya memang takut, wah lagi pandemi segala macam, saya juga nggak keberatan sih sebenarnya kalau misalnya semacam kayak buku-buku itu bisa saya putarkan. Saya setengah mati untuk mengumpulkan buku-buku ini, tapi itu bukan artinya keputusasaan saya. Saya terus bergerak setiap hari. Karena sepulang kerja saya juga mendampingi anak-anak belajar dan membaca, gitu. Dan memang tentang buku-buku ini, pemerintah harus lebih fokus. Pemerintah ini cenderung terkadang melangkah ke hal-hal lain pada saat yang satunya pun itu belum benar-benar baik gitu. Saya sekarang mencanangkan tentang digital, sedangkan untuk membaca pun masih sangat sulit di daerah. Literasi digital pun juga masih rendah ya kan begitu. Nah, terutama tentang gawainya, tentang akses internetnya. Jadi fokuslah dulu ke buku-bukunya ini, bagaimana anak-anak membaca. Karena saya sudah mulai melihat bagaimana peningkatan anak-anak terhadap mereka, keaktifan mereka untuk membaca gitu. Jadi ada yang memang ada satu anak seperti di sekolah rakyat, memang setiap hari ke sekolah rakyat untuk dia membaca buku. Gitu. Lalu juga tentang pendidikan sekolahnya. Kalau memang artinya pandemi ini terlalu berat, artinya berinovasilah terus gitu. Berinovasi dalam artian anak-anak bisa mendapatkan materi yang materi itu benar kata Mas Bayu tadi. Karena jujur anak-anak saya kebanyakan tugasnya disuruh nyalin, gitu. Artinya bukannya disuruh tugasnya merangkum, tapi karena nggak tahu seperti apa merangkum, mereka nyalin, gitu. Jadi sebenarnya minatnya ada, tinggal aksesnya kemudian diperluas. Saya ingin ke Mas Bayu terakhir, Mas, yang ingin disampaikan apa? Kalau dari saya harapan besar gitu untuk pemuda dan pemudi khususnya di Provinsi Lampung. Silakan bergerak di bidang apa aja, di sektor apa saja, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya, terutama di bidang literasi, itu bisa dikerjakan dengan hal-hal kecil, bisa dilakukan di lingkungan-lingkungan terdekat. Artinya gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi ini akan memberikan dampak. Sesuai tagline Giat Buku, bergerak berdampak, artinya tagline ini bisa digunakan untuk seluruh pemuda dan pemudi yang ada di Provinsi Lampung, bisa bergerak sekecil mungkin, tapi seistiqomah mungkin dan memberikan dampak seluas-luasnya untuk masyarakat sekitar. Luar biasa, baik. Terima kasih Anda berdua yang sudah membantu juga pemerintah menyelamatkan masa depan bangsa. Saya akan tutup dialog kita pagi ini dengan pantun kalau gitu ya. Pantun lagi. Adi dan Bayu, Anda luar biasa. Giatnya tanpa putus asa. Sudahlah, jangan hanya banyak bicara. Saatnya kita kerja. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Bayu. Jadi tidak hanya Mas Adi dan juga Mas Bayu saja. Ternyata banyak juga komunitas-komunitas yang masih kemudian berjuang di bidang pendidikan dan juga literasi terhadap anak. Nanti kita juga ajak Anda berbincang bersama dengan mereka. Tapi usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.